Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumantri. Saya dari Sekolah SMK 14 Kota Bekasi, dari jurusan TKR Otomotif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL di bengkel 2 Sekawan Motor. Adapun waktu pelaksanaan mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Maret. Mulai masuk kerja mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Di setiap minggunya bengkel libur di hari Jumat. Langsung saja kita masuk ke pengertian tune up. Tune up atau sering disebut dengan servis ringan merupakan pekerjaan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi mesin kendaraan mendekati kondisi awal, sehingga nantinya diharapkan performa mesin dapat maksimal dan mesin akan selalu siap untuk digunakan kapan saja. Nah, adapun alat dan bahan, satu alat yang kita gunakan kunci 10 ring pas, air coolant, kunci sok, kunci busi, multimeter. Nah, ada bahan yang kita harus gunakan juga. Bahannya satu kunci 10 ring pas, injektor cleaner, busi baru, air untuk radiator yaitu air coolant. Adapun langkah-langkah kerja tune up, satu pemeriksaan oli mesin. Pertama-tama kita tarik stick oli, lalu kita lihat kekentalan oli. Bila oli masih kental dan berwarna coklat, berarti ia masih layak pakai. Dan bila oli sudah hitam pekat dan volume oli sudah di bawah angka lower, harus ditambah. Pastikan oli di titik over atau di titik full. Nah, pun pemeriksaan busi, pertama-tama kita membuka busi dengan kunci busi, lalu kita cek busi apakah masih layak atau tidak. Pertama-tama kita lihat ujung busi. Bila ujung busi masih layak pakai, itu masih putih dan tidak kerak hitam. Bila kerak hitam, itu busi sudah tidak layak pakai. Nah, yang ketiga, pemeriksaan throttle body. Pemeriksaan throttle body, kita akan mengecek throttle body. Kita buka throttle body dengan kunci sok. Bila throttle body sudah dibuka, kita bersihkan dengan carbu cleaner. Bila sudah dibersihkan, kita pasang kembali. Adapun pemeriksaan baterai, langkah pertama yaitu buka kap mobil serta temukan positif aki. Carilah bagian terminal positif aki, kemudian lepaskanlah pelindung terminal positif tersebut. Hubungkan kabel positif multimeter ke bagian terminal positif aki mobil. Kabel positif pada multimeter berwarna merah. Hubungkan kabel negatif multimeter ke bagian terminal negatif aki mobil. Kabel negatif pada multimeter berwarna hitam. Apabila aki mobil berfungsi dengan baik, maka pada meteran multimeter menunjukkan angka antara 12,5 hingga 12,8 volt. Apabila pada meteran multimeter menunjukkan angka kurang dari 12,5 volt, maka aki mobil harus di charger atau di strum. Lalu pemeriksaan filter udara. Cara memeriksa filter udara, pertama-tama kita membuka cover filter. Lalu kita cek filter. Bila filter sudah tidak layak pakai, cirinya filter kotor dan berdebu dan sudah sobek-sobek. Lalu itu harus diganti dengan yang baru. Adapun pengecekan tali kipas. Bila tali kipas kendur, maka kita harus mengencangkan atau menyetelnya kembali. Langkah pertama, kita kendorkan baut penyangga
yang berada di bagian bawah alternator. 2. Kendorkan baut penjepit berada di bagian atas alternator. 3. Sisipkan obeng panjang di antara alternator dan mesin, kemudian tekan ke arah bawah untuk mengencangkan tali kipas. 4. Kencangkan baut penjepit. 5. Ukur kekencangan tali kipas dan sesuaikan dengan spesifikasi pengencangan. 6. Kencangkan kembali baut penyangga dan baut penjepit. Adapun penutup kesimpulan setelah saya melakukan PKL yang dilaksanakan di 2 sekawan motor, dan penulis menarik kesimpulan bahwa dengan melaksanakan PKL ini saya mendapat pengalaman baru yang tidak didapatkan di sekolah, yaitu saya mendapatkan pengalaman dalam bekerja lapangan serta pengalaman untuk menyesuaikan diri di dalam dunia kerja. Selain itu, menambah wawasan penulis tentang dunia otomotif yang sesungguhnya saya juga mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman dan semua yang terkait dalam dunia kerja. Adapun saran-saran dengan berakhirnya pelaksanaan PKL serta berdasarkan uraian di atas, maka dengan rendah hati saya memberanikan diri untuk mengemukakan saran-saran yang bersifat positif yang sekiranya dapat berguna dan bermanfaat. Saran untuk sekolah: pemantauan terhadap siswa-siswi yang sedang PKL maupun yang baru akan melaksanakan PKL agar lebih ditingkatkan lagi untuk meyakinkan pihak perusahaan terhadap program PKL ini. Dalam pembekalan materi fisik maupun mental agar lebih ditingkatkan, terutama pembinaan mental siswa-siswi. C. Guru-guru selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan keringanan pada siswa-siswi yang sedang PKL. Demikianlah saran-saran yang dapat saya sampaikan setelah melaksanakan prakrin di bengkel. Semoga dapat bermanfaat bagi kemajuan bengkel dan pihak sekolah. Sebelumnya dan sesudahnya saya mohon maaf bila ada kesalahan yang saya perbuat, terutama bila ada kata yang kurang berkenan di dalam hati karya tulis ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.